Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Halakoh Jumat Pekan, Jumat malam ya, apa Halakoh Pekanan Jumat malam, yang diselenggarakan oleh Dembetu Afa Hong Kong dan bekerjasama dengan IMAH, Indonesian Muslim Association Hong Kong, yang selalu kita berusaha untuk istiqomah eh, seminggu seminggu sekali atau sepekan sekali kita bersilaturahim, kita talabur ilmi, kita berdiskusi, kita sharing-sharing. Alhamdulillah udah 9 tahun. Iya, ini dulu dulu ketika sebelum COVID biasanya kita kopi darat terus ya Pak Didi ya. Ya, Dan insya Allah saya nanti juga kita balik ke darat lagi. iya. Dan saya ketika awal dikenalkan dengan ini, wah ini apa kajian eksklusif ini orang-orang khusus gitu. Yang yang kalau mau masuk dalam pengajian ini harus di screening dulu gimana ini gimana gitu. Ternyata ini Masya adalah Allah. kumpulan para ekspatriat gitu ternyata khususnya karena bukan BMI. Jadi khususnya karena itu karena eh, bapak-bapak jadi hanya bapak-bapak karena pengajian-pengajian majelis taklim yang banyak bertebaran di Hongkong ini kan dari PMI. Nah, kalau ini khusus untuk bapak-bapak dan kegiatannya malam hari jadi eksklusif gitu ya. Alhamdulillah sudah 9 tahun ya Pak Didi mengawali dengan teman-teman dulu saya sekedar melanjutkan untuk karena ini adalah majelis yang baik, ini adalah forum yang baik, kita bisa bersilaturahim, kita bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Karena di Hongkong ini lingkungan di luar kita adalah lingkungan yang non muslim, kita adalah minoritas di sini, maka kita harus menguatkan iman kita agar terus terjaga, agar terus saling mengingatkan. Dan ini adalah kesempatan juga kita untuk menimba ilmu karena di samping kita sharing-sharing juga dari Dompet Duafa dengan dukungan Dompet Duafa sekarang juga ustadz-ustadz yang bertugas di Hong Kong ini bisa memperkaya wawasan dan eh, pendalaman agama kita apakah melalui tafsir Al-Quran atau Sunan Al-Hadis dan sebagainya. Dan eh, malam hari ini kita akan melanjutkan Sirah Nabawi yang merupakan yang akan ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, tidak kronologis yang biasanya kita baca di buku, tapi ini sudut pandang dari berbagai cuplikan-cuplikan puzzle Sirah Nabawi yang bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran terhadap apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Salam serta salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita cintai, yang karena beliaulah kita dapat mendapatkan petunjuk dari Allah, bisa mendapatkan contoh-contoh budi pekerti dan juga contoh-contoh bagaimana beribadah mengabdi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga salam dan salawat selalu terlimpah untuk beliau dan semoga kita mendapatkan syafaat di hari kelak akhir Amin. nanti akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Itu syafaat kemarin salah satu ini ya topiknya juga ya syafaat dari Rasulullah. Ya. Baik, malam hari ini saya nggak tahu sudah sampai seri yang keberapa, tapi gambarnya kayaknya masih tetap ini Love Muhammad. Nah ini saya dapat dari Pak Didi. Nah kita akan lanjutkan sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Pak Didi, monggo silahkan. Ya.
Ya, jazakallah khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi washabihi ajmain. Seperti biasa malam ini Allah pertemukan kita yang insya Allah kita jadikan kesempatan untuk mempelajari agama Allah, untuk mempelajari kisah hidup Rasulullah SAW, satu-satunya manusia di dunia ini di mana kisah hidupnya dicatat dan direkam sampai akhir zaman nanti supaya menjadi pedoman dan supaya menjadi panutan buat kita semua dalam menjalankan hidup untuk mencapai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ujung-ujungnya nanti bertemu di jannah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang hidupnya tidak pernah bosan-bosan ditinjau orang. Ya sekedar snippet saja sedikit sebelum saya mulai, karena mungkin saya udah berulang-ulang kali menceritakannya, tapi tidak ada salahnya. Ya jadi saya mulai jatuh cinta dengan sirah Nabi Muhammad ini kurang lebih tahun 2010, 2011, 2011, kurang lebih tahun segitu, 2010, 2009, 2010. Saya pertama kali jatuh cinta dan jatuh cintanya dengan Nabi Muhammad SAW atau dengan sirah Nabi Muhammad ini dimulai dengan kejadian yang agak aneh. Jadi saya nonton rekaman kisah tentang seorang wanita bernama Karen Armstrong. Jadi ketika setahun atau 2 tahun setelah kejadian apa namanya gedung kembar World Trade Center yang dibom, yang kena serangan itu tahun 2001 ya kalau nggak salah, 2000 atau 2001, kan setahun atau 2 tahun setelah itu ada Bali bombing, kemudian ada Piccadilly Square bombing. Piccadilly Square bombing itu di Inggris. Jadi setelah pemboman itu memang nama Islam itu sangat-sangat jatuh dan sangat-sangat hancur tahun 2002-2003. Dan Piccadilly bombing itu seorang Muslim dengan masukin backpacknya bom, dia naik ke bus bertingkat, kemudian dia ledakkan, dan kemudian orang itu betul-betul dunia waktu itu melihat, wah ini apa sih, agama seperti apa nih kok bisa berbuat seperti itu. Dan waktu itu ada forum di mana orang-orang berkumpul gitu, ingin tahu apa sih sebenarnya latar belakangnya membuat orang-orang Islam itu kok bisa melakukan hal seperti ini. Dan salah satu tokoh yang diundang adalah seorang bekas biarawati yang bernama Karen Armstrong, yang dia setelah jadi biarawati kemudian menjadi penulis buku biografi Nabi Muhammad, non-Muslim, menulis biografi Nabi Muhammad 2 kali, The Prophet of Our Time, habis satu lagi kalau The Life of the Prophet. Nah, waktu dia ditanya kenapa kok bisa orang Muslim ini seperti ini, katanya, apakah agama dialah orang non-Muslim yang pertama kali membela orang Islam. Dia bilang tidak mungkin orang Islam itu seperti itu, sama sekali tidak mungkin. Nabinya tidak pernah mengajarkan, nabinya the best man ever walk on earth. Gitu. Kemudian dia bercerita bagaimana Nabi Muhammad menginspirasikan, kemudian dia bercerita bagaimana Nabi Muhammad pada dia non-Muslim. Dan saya waktu lihat video itu betul-betul terpukul, kok bisa ada orang non-Muslim lebih mengenal nabiku daripada aku sendiri. Sejak itu saya mulai belajar, saya beli bukunya dia, The Life of the Prophet semuanya. Kemudian saya beli buku sirah yang terkenal yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Sirah Nabawi, tapi kalau sebenarnya bahasa Arabnya Ar-Rahil Al-Maktum. Saya beli buku itu. Kemudian setelah saya tamat buku Karen Armstrong dua-duanya, kemudian saya tamat bukunya Ar-Rahil Al-Maktum karangan Mubarak Furi, Abdurrahman Mubarak Furi. Kemudian saya temukan sirah yang paling satu-satunya sirah dalam video dalam bentuk bahasa Inggris yang paling lengkap dan paling detail. Kalau mungkin yang buku yang tadi saya sebut itu sirah Nabawi yang di Indonesia diterjemahkan dari Ar-Rahil Al-Maktum, itu karangan Abdurrahman Al-Mubarakpuri, orang India yang masuk Islam, kemudian orang India, kalau nggak salah saya dia udah Islam, jadi dia menjadi pengajar di masjid, menjadi pengajar di Universitas Madinah, dan dia yang menulis buku itu Ar-Rahil Al-Maktum. Itu kisah sirah Nabawi yang paling kontemporer lah, yang paling baru. Nah, di YouTube ada seorang syekh bernama Syekh Yasir Qadi. Dia merekam 105 video, masing-masing 1 sampai 1,5 jam, berkisah tentang Nabi Muhammad SAW. 105 video, kurang lebih 1-1,5 jam satu video, dan saya nonton 3 kali semua video itu. Begitu saya dalam 3 kali itu tamat. Nah, terutama seri 101 ada seri favorit saya, seri di mana detik-detik Rasulullah SAW meninggal.
Jadi kalau saya lagi down mentalnya, lagi terpukul mental, lagi iman saya lagi down, saya biasa nonton video itu untuk nambahkan semangat. Jadi misalnya kalau tertarik dengar kisah Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Inggris oleh Syekh Yasir Qadhi, dan Syekh Yasir Qadhi langsung muridnya Al Mubarakpuri, jadi yang penulis buku itu. Baik, jadi kita sudah jadi apa yang saya lakukan adalah saya mengutip beberapa kisah Nabi Muhammad SAW, kemudian saya ambil snippetnya saja, jadi 1 slide, 2 slide per kisah, hanya untuk menceritakan sedikit. Jadi untuk istilahnya untuk menginilah apa namanya, to poke your understanding, to poke your curiosity gitu, supaya mengenal siapa sih tokoh yang luar biasa ini yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi kita udah bahas beberapa, dan terakhir kita berhenti di 17, di cinta dan kesetiaan. Jadi insya Allah malam ini kita tambah lagi 3 topik hanya untuk mengingatkan. Jadi mungkin tidak akan detail, tapi insya Allah menjadi menjadi apa namanya, menjadi pemantik untuk bisa timbul semangat. Jangan mau kalah sama ini, sama tokoh non Muslim bekas bekas biarawati lagi yang mengenal Nabi ya, melebihi dari kita kebanyakan Muslim. Baik, topik ke-18, 18 dan ramah. Jadi saya kutip seorang sejarawan dari orang Skotlandia, dalam bukunya bertulis dia sendiri pernah menulis bagaimana seseorang dapat menyatukan suku-suku yang bertikai dan pengendara Bedouin menjadi bangsa yang kuat dan beradab dalam waktu dekat, kurang lebih 2 dekade. Kebohongan yang dititipkan dunia barat mengenai orang ini hanyalah memalukan diri kita sendiri. Jadi ini Thomas Carlyle, seorang tahun 1881. Jadi banyak sebenarnya dalam serial-serial ini, mungkin saya mengutip banyak sekali sejarawan-sejarawan tahun 17 sampai abad 18 itu yang sangat-sangat memuji Rasulullah SAW dari segi history. Jadi dia one of the best person in history. Jadi hanya dari sisi history. Baik, apa pembicaraan kita malam ini? Jadi toleransi dan keramahan. Jadi seperti kita ketahui, masjid adalah tempat yang suci dan mulia. Dan kalau kita lihat gimana cara orang memperlakukan masjid, ya kan? Karena disitulah Allah disembah. Dan satu-satunya sholat itu kalau kita lihat semua sholat itu pasti dilingkan ke waktu. Sholat zuhur karena waktu zuhur itu di mana matahari jatuh ke ufuk barat. Sholat asar itu adalah waktu. Maghrib itu adalah waktu di mana maghrib itu berarti sama dengan barat, di mana matahari sudah di ufuk barat. Berarti sholat maghrib, sholat di waktu maghrib. Sholat subuh, sholat di waktu subuh. Kan? Sholat Idul Fitri, sholat di waktu Idul Fitri. Semua sholat itu dilingkan di waktu. Ada satu sholat yang dilingkan di tempat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Saking menunjukkan betapa mulianya tempat yang namanya masjid itu. Jadi masjid itu bukan hanya sebagai tempat sholat, malah di zaman Rasulullah SAW dijadikan seperti kayak community center, ya. Jadi pusat pertemuan masyarakat, community center. Jadi kisahnya, suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang berada di Masjid Nabawi. Kemudian orang Bedouin, orang yang terkenal agak sedikit kasar, agak sedikit keras, karena mungkin tinggalnya dan alamnya ini, jadi masuk ke dalam masjid, itu langsung buang air kecil. Mungkin udah pernah dengar ceritanya kan. Dan yang menariknya di sini, semua sahabat itu langsung insting. Jadi dulu saya pernah lihat 2 tahun yang lalu ada rekaman di RCTI, di salah satu TV di Indonesia. Ada orang bawa anjingnya masuk ke masjid, kemudian orang pada teriak-teriak, semua anjingnya dikejar. Padahal di zaman Rasulullah SAW itu anjing itu bisa masuk, anjing itu pernah loh masuk ke masjid, tapi mungkin itu topik yang berbeda. Jadi sahabat itu ngeliat orang ini kencing, buang air kecil di masjid, itu semua teriak-teriak. Tapi Rasulullah dengan tenang, dengan tegasnya dibilang, jangan diganggu, biarkan dia selesai dulu buang air. Kemudian udah diam gitu, orang-orang masih emosi. Kemudian Rasulullah setelah orang itu selesai, kemudian Rasulullah, kalian ambil air, tolong dibersihin. Rasulullah, kemudian mereka patuh sama Rasulullah, mereka bersihin. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata sama orang Badin ini masjid. Kata-kata masjid itu berasal dari kata tempat, ma itu berarti tempat ya.
Masjid itu ada kata-kata sujud. Ini tempat sujud. Masjid itu kata-kata sujud. Ini masjid, bukan tempat buang air, kata Rasulullah SAW. Jadi, apa yang mau saya lihat di sini? Jadi, masjid ini sebenarnya apa ya? Tidak ada sedikit pun Rasulullah melecehkan dan menghina. Paling orang itu kencing buang. Paling orang itu lihat bahwa ada orang duduk di sana, ada orang ini. Tapi malah sebaliknya Rasulullah itu dengan tegas menegur para sahabat yang bergesa-gesa ingin marah. Malah Rasulullah seakan-akan merasa sahabat ini kok nggak pemaaf sih gitu. Dia malah merasa itu dan Rasulullah kemudian berkata, ya itulah apa ini masjid, ini bukan tempat ini gitu. Jadi toleransi dan keramahan Rasulullah itu seakan-akan Rasulullah itu lebih baik break the rule daripada break the heart. Jadi itulah kunci dari win the heart itu. Jadi mungkin bapak-bapak pernah dengar buku yang bernama karangan Dale Carnegie berjudul How to Win Friends and How How to Win Hearts. Apa judulnya? How to Influence People and How to Win Hearts and Influence People. Baru bagus banget tuh bukunya. Bukunya tahun 70-an tahun 80-an. Kalau di Google tuh Dale Carnegie. Buku-buku tahun 80-an, 70-an, saya lupa tahun berapa. One of the best book mengenai ini. Bagaimana how to criticize, how to become a good leader. Bagus sekali buku itu. Intinya kalau orang salah itu jangan langsung disalahkan, tapi ditunjukkan bagaimana cara. Ada beberapa tips di sana. Dan ini dulu saya tahun berapa baca buku itu? Tahun 76, tahun 77 saya baca buku itu. Tahun 78. Dan saya dulu tinggal di Pekanbaru. Orang tua saya kerja di perusahaan minyak, perusahaan minyak asing. Dan saya ingat orang tua saya itu buku itu jadi buku panduan wajib untuk semua staff. Semua staff di training belajar itu. Jadi how to win friends and influence people. Dan saya sangat senang sekali baca buku itu. Tahun 80-an tuh saya hafal dulu kode-kode. Salah satunya smile, salah satunya jangan kritik, salah satunya bagaimana kalau kita mancing. Saya suka hamburger, tapi ketika saya mancing, saya tidak memikirkan hamburger, saya memikirkan cacing yang kotor. Jadi how to win friends, how to win hearts itu adalah bercerita mengenai apa yang orang suka. Saking hafal, begitu saya mengenal Nabi Muhammad SAW kurang lebih 12 tahun yang lalu, saya semua ilmu-ilmu yang saya belajar di Dale Carnegie ada semua di sirah Nabi Muhammad. Subhanallah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. So, we want to talk about someone who's inspiring people, who is the motivational. He is the prophet of Allah. He is Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, itu yang ke-18. Jadi mungkin yang baru pertama kali, ini memang cara saya adalah ambil snippet-snippet saja, jadi mungkin 2 menit, 3 menit berkisah. Kemudian ke-19, hamba yang bersyukur. Oke, nah hamba yang bersyukur, saya ambil dari surat Kalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ingat kan, nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu Muhammad sekali-kali bukanlah orang gila, majnun, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi Allah sendiri memuji Rasulullah karena budi pekertinya yang agung. Apa yang dalam ini kisahnya adalah, jadi Rasulullah SAW itu walaupun di tengah kesibukannya, Rasulullah itu adalah orang yang paling lama ibadah sholatnya. Jadi mungkin pernah dengar kisahnya Rasulullah itu bisa berjam-jam kalau sholat. Ya, jadi orang nanya kenapa sih kok bisa sholat berjam-jam? Karena kalau kita udah dapat selahnya, kayak anak-anak candu main game, itu kalau dikasih game sejam 2 jam nggak berhenti main game, saya udah timbul rasa candu, rasa senang, itu addicted gitu. Jadi Rasulullah SAW menyebut sholat itu adalah kurata ayun. Jadi kalau udah sampai ke level di mana kita menggantungkan diri ke Allah, sholat itu sebenarnya luar biasa kenikmatannya. Jadi dalam maksiat ada kenikmatan, dalam ibadah juga ada kenikmatan. Kalau alhamdulillah Allah sudah pertemukan kita dengan selahnya, if you know how to deal with it, gitu, apa namanya, udah tahu seluk-beluknya. Jadi sholat itu kayak kenikmatan. Orang bisa kecanduan untuk sholat, nggak mau berhenti sholat. Gitu.
Jadi itu yang Rasulullah SAW. Jadi kalau ibadah sholat itu sama, makanya Rasulullah menyebut sholat itu adalah qurrata ayun. Qurrata ayun itu something that you feel so glad, so apa namanya, something that you feel. Qurrata ayun itu kalau terjemahan bahasa ininya mungkin penyejuk mata, tapi kurang lebih sesuatu yang makes you feel you so happy that you have tears karena saking happy. Jadi banyak kisah-kisah Nabi Muhammad SAW itu yang berkaitan dengan sholat dan sangat-sangat inspirational. Uh, Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiallahu anha, ya amma, ya ibu, apa yang kejadian yang paling berkesan ketika Rasulullah sudah meninggal. Jadi sekedar tahu saja, Aisyah radhiallahu anha adalah uh, apa menjadi guru ya, menjadi guru ketika Rasulullah sudah meninggal. Jadi orang banyak membuat halakah, datang ke halakah dan datang kepada Aisyah gitu. Jadi salah satu yang mereka tanyakan, ya amma, ya wahai ibu, gitu ya, apa kejadian yang paling berkesan? Kemudian Aisyah radhiallahu anha terhening. Kemudian Aisyah radhiallahu anha berkata, Rasulullah itu sering menghabiskan malamnya untuk sholat. Dan setiap kali dia sholat, dia selalu pamit kepadaku. Jadi Rasulullah bangun untuk sholat tahajud, tapi sebelum tahajud pamit dulu sama istrinya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita selalu mengkaitkan romantik gitu, romantisme dengan istri itu selalu mengkaitkan dengan film-film atau mungkin malah dengan film Hollywood. Subhanallah, sebenarnya kisah romantisme yang bisa kita tiru itu justru datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu kalau sebelum sholat tahajud itu ya Aisyah, aku mau pamit bertemu dengan Tuhanku. Ya Aisyah, izinkan aku permisi untuk menyembah Tuhanku. Kemudian kata Aisyah radhiallahu silahkan. Tapi pernah suatu malam, Aisyah suatu malam ada yang sedikit berbeda gitu. Rasulullah sholat lama dan ada genangan air mata. Jadi di mana Rasulullah sholat itu ada genangan air mata. Kemudian Aisyah sampai subuh ketika Bilal datang untuk azan. Kemudian Bilal melihat kenapa Rasulullah masih dalam keadaan menangis gitu. Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Engkau itu kan sudah enak ya Rasulullah. Bukankah dosamu yang sebelum dan sesudah itu sudah diampunkan oleh Allah? Kemudian Rasulullah SAW berkata, karena kebaikan Allah kepadaku lah aku menangis. Karena kebaikan kepada Allah lah aku merasa bersyukur. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan malam ini Allah baru saja menurunkan kepadaku yaitu surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatal li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Subhanallah. Ini salah satu ayat yang paling favorit saya. Bahwa yang disebut dengan ulil albab itu adalah orang yang berzikir dan orang yang berpikir. Ya yatafakkaruna fi khalqis samawati. Orang-orang saintis, orang-orang yang mau melihat penciptaan alam. Orang-orang yang mau menjadi saintis, orang-orang yang mau mengamati alam dan berpikir. Ketika dia berpikir dengan alam, ketika dia memikirkan penjadian alam, ketika dia berinteraksi dengan alam, kemudian dia juga ingat kepada Allah dalam keadaan duduk dan dalam zikir dan fikir, maka Allah memberikan gelar orang ini, yaitu ulil albab. Dan ayat ini diturunkan ke Rasulullah SAW, Rasulullah sampai bergenang air matanya, menggenang air matanya, mendapatkan ayat ini. Jadi semua ciptaan Allah itu di langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahar adalah tanda untuk orang yang mau berzikir dan mau berpikir. Jadi bersyukur karena Allah telah memberikan kita Islam, bersyukur karena Allah telah menjadikan satu-satunya agama di dunia ini sekarang yang bisa kita buktikan secara objektif. The objective truth itu adalah hanya Islam. Mungkin satu saat kalau mungkin kita mau diskusi, tapi saya lebih suka diskusinya bukan online, tapi lebih mungkin face to face kalau kita mau diskusi how to prove that Islam is true, how to prove secara objektif dan membandingkan antara agama Kristen dan seterusnya, insya Allah bisa kita bahas. Karena memang salah satu hobi saya selain sejarah adalah berdiskusi dengan dulu saya pernah diskusi sama pendeta setiap berapa tahun sampai 4 tahun 3 tahun setiap hari Rabu.
Jadi saya punya ada beberapa sedikit pengalaman, tapi sekarang udah mulai, mudah-mudahan nanti setelah COVID hilang mulai ada gerakan-gerakan lagi untuk diskusi-diskusi ini. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Itu 18, dan Padi ini yang terakhir ya Padi ya. Tadi 18, 19, 20. Nah, ini balik lagi ke cinta nih Pak Di. Cinta yang tak Aduh, tertandingi. jangan yang Romeo Juliet lagi. Jadi hubungan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah inti utama agama kita. Dia manusia, bukan ilah, tapi dialah hubungan kita dengan Allah. Jadi pengkonek kita, koneksi kita adalah lewat Rasulullah SAW. Tapi beribadah langsung ke Allah ya, nggak lewat Rasulullah. Dan dia menyampaikan kepada kita firman Allah dan menjelaskan apa arti firman itu. Dia memberi contoh pribadi yang kita lihat bukan hanya untuk dikagumi, tapi juga untuk ditiru. Hubungan kita dengannya adalah pribadi, moral, maupun spiritual, intelektual, sekaligus emosional. Allah SWT memilih dia untuk membimbing kita, mendidik kita, menginspirasi kita, dan menyucikan kita tetap kita berhutang selamanya. Khalid Baik, penulis buku First Thing First tahun 2004. Oke, apa ceritanya? Adalah fakta bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dicintai di dunia ini. Nama laki-laki yang paling ngetop di dunia ini adalah Muhammad. Jadi mulai dari zaman Rasulullah sampai sini. Jadi banyak sekali kisah-kisah. Kalau kita misalnya di negara-negara yang mayoritas Kristen, kita pakai baju tulisannya yang menghina agama, itu nggak ada yang mau bergerak. Coba Nabi Muhammad, wah orang bisa sampai bakar-bakar sampai menunjukkan bahwa there are limits ya. Kalau kita jadi ada beda free speech sama hatred ya. Free speech itu orang bebas, tapi kalau menghina orang itu nggak, kita nggak bisa ngomong ke orang kita menghina orang tua gitu, nggak bisa. Begitu juga kita nggak bisa menerima kalau nabi kita dihina. Jadi belajar suku apa? Ada beberapa suku Arab tuh ingin belajar Islam. Namanya suku Uthul dan suku Qara. Jadi mereka Rasulullah SAW itu mengirim 10 sahabat. Dan kemudian dalam perjalanan ternyata 10 sahabat ini dicegah dan kemudian mereka dibunuh. Kecuali satu orang, kecuali dua orang, Hubaib dan Zaid. Jadi ternyata suku ini menipu. Mereka datang ke Rasulullah ingin belajar Islam, tapi setelah Rasulullah kirim 10 ustadz, kemudian mereka dibunuh, 8 dibunuh, 2 orang ditahan. Dan mereka ditawan. Waktu ditawan, salah seorang yang menawan mereka berkata, rasain kau sekarang. Coba bayangkan, kalian sekarang menderita di sini, sementara lihat tuh Muhammad katanya. Inginkah kalian tenang bersama keluarga dan Muhammad kan? Dan sahabat itu berkata, demi Allah, aku tidak bisa membayangkan duri melukai kaki nabiku dan aku duduk tenang di rumahku. Aku lebih rela diperlakukan seperti ini, disiksa seperti ini daripada nabiku seperti ini. Jadi memang luar biasa ya. Ada ketika perang Uhud juga ada orang melihat perang dan pedang itu mereka menjadikan dirinya tameng untuk Rasulullah SAW. Abu Sufyan sebelum menjadi Muslim pernah berkata, sungguh cinta para sahabat Nabi itu benar-benar tak tertandingi. Jadi banyak sebenarnya kisah-kisah tentang orang menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Saya mau kutip ini karena mungkin tidak terlalu populer kisahnya, tapi kalau kita pikir unik sekali kisah ini. Jadi orang ditawan, kemudian disiksa, mau dibunuh, kemudian orang itu nawar, cobalah bayangin, Muhammad sekarang tenang-tenang aja, kalian tersisa sini. Coba kalau kalian bayangkan, apa kata Kubayb tadi, lebih baik aku mati di sini, kau siksa, daripada Nabi kaki Nabi itu engkau lukai. Jadi ini menunjukkan luar biasa orang. Tapi sebenarnya ya tokoh yang kisah paling luar biasa adalah ketika Rasulullah SAW sebelum sebelum hijrah, ketika Ali bin Abi Thalib hari itu Rasulullah hijrah, malam itu Rasulullah memanggil Ali, hari ini aku mau pergi hijrah, hari ini aku mau rencananya mau dibunuh orang. Why don't you sleep in my house today? Right? Jadi kata Ali, ya boleh aku tidur di tempat tidur aja. Sebenarnya kan nggak masuk akal. Ya.
how is it possible gitu. Orang Ali bin Abi Thalib mungkin waktu itu umurnya 14, 15, 16, itu masih muda, masih ini. How is it possible someone to sleep in someone's bed that someone trying to kill him that night gitu. Jadi rasanya luar biasa. Uh, ada orang yang siap dan mati untuk kepada ini karena apa? Karena cinta. Jadi cinta pada sahabat tuh kepada Nabi Muhammad sesuatu yang tidak bisa tertandingi. Jadi mungkin itu saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mungkin ini beberapa kisah yang mau saya kisahkan. Insyaallah kita bahas lagi. Mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan atau ada tanggapan-tanggapan yang bisa memicu ini kisah atau memicu hal-hal yang mungkin kita lebih tertarik lagi untuk mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dekat. Saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, terima kasih Didi ini.